Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira ada apa sih di hubungan kamu dan dia saat ini. Ada apa di hubungan kamu dan dia saat ini. Ada apa di hubungan kamu dan dia saat ini. Namun di sini perlu diingat ya guys, bahwa ini adalah pembacaan general reading, jadi bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu kamu cocokkan sendiri apakah ini adalah energi kamu atau energi dia, karena potensi untuk kebalik ya atau vice versa itu sangat besar sekali. Ada apa di hubungan kamu dan dia saat ini? Bila saya lihat di sini ada perubahan sikap, perubahan tindakan yang kamu atau dia ingin lakukan di hubungan ini. Kamu atau dia lebih memilih melepaskan, mengikhlaskan, bukan karena perasaan dia ke kamu telah hilang atau perasaan kamu ke dia yang hilang, tetapi karena ada suatu sebab atau perkara yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Entah karena apa, namun sepertinya masih ada luka yang masih menancap di dalam hatimu atau hatinya, yang sampai saat ini pun belum juga sembuh. Ada cinta yang terpancar setiap kali kamu atau dia memikirkan satu sama lain. Akan tetapi juga ada suatu kecemasan, kehati-hatian yang memang tidak bisa untuk terus kamu atau dia pendam di lubuk hati yang paling dalam. Kamu mulai menjaga jarak dengan dia. Dia pun juga mulai menjaga jarak dengan kamu. Semua ini terjadi bukan karena bentuk ketidakpedulian ya. Akan tetapi karena ada bagian dari dirimu atau dirinya yang sudah lelah untuk terus terikat dengan perasaan ini di saat jiwa kamu atau jiwa dia sendiri belum kembali utuh. Ada yang ingin berhenti sejenak dari segala kedekatan ini, berhenti sejenak dari keterikatan perasaan yang selalu menjadi beban di pikiran. Bukan karena dia tak berarti untuk kamu atau kamu tak berarti untuk dia, tapi karena saat ini baik dirimu atau dirinya memang butuh lebih banyak perhatian atas berbagai masalah yang sedang kalian hadapi sendirian. Sehingga hal itulah yang membuat kamu atau dia ingin berjalan sendiri atau menyendiri untuk sementara waktu, menyusun kembali hidup yang sempat berantakan, menemukan siapa dirimu, menemukan siapa dirinya tanpa harus bergantung pada siapapun lagi. Karena entah ini kamu atau dia, ada yang merasa bahwa kedekatan yang kalian jalani sekarang juga sudah mulai terasa seperti bayang-bayang yang tidak ada kepastian dan juga tidak ada ujungnya. Sehingga baik kamu atau dia ada yang ingin menutup kembali semua luka hati yang sedang kamu atau dia alami saat ini. Karena ada yang merasa bahwa ada hubungan ini atau tidak, semuanya juga tidak ada perubahan yang signifikan ya. Dan semuanya juga terasa seperti hampa dan kosong tanpa arah. Mungkin saat malam hari, entah ini kamu ataupun dia, ada yang sering duduk menyendiri dalam diam dan kesunyian, menatap hampa ke arah hubungan yang dulu sangat kamu atau dia harapkan dan sangat kalian damba-dambakan. Di balik senyum yang mulai pudar, ada sebuah kesadaran pahit yang akhirnya kamu atau dia terima, bahwa semua perjuangan, semua tenaga, dan rasa yang kamu atau dia berikan di hubungan ini ternyata tidak bisa mengubah segala situasi ataupun
kondisi yang sudah terlanjur terjadi di saat ini. Kalau saya merasakan, entah kamu atau dia, ada yang pernah sangat yakin bahwa semua yang kamu atau dia korbankan akan menemukan sebuah jalan atau jembatan yang menuju ke kebahagiaan. Kamu atau dia sudah mencoba untuk bertahan dalam luka, memberi tanpa diminta, melakukan sesuatu yang ekstrim dan nekat demi hubungan ini. Dan ada juga yang sangat sabar ya, menunggu tanpa jaminan kepastian ataupun imbalan. Tapi sekarang semuanya terasa seperti mimpi yang tak pernah menjadi nyata. Perjuangan kamu atau dia hanya terasa seperti sesuatu hal yang diperjuangkan tanpa ada akhir yang indah. Dan hal inilah yang menjadi bukti nyata bahwa pengorbanan yang didasari cinta saja tidak akan pernah cukup. Terlebih jika kamu atau dia berjuang sendirian di dalam kisah ini. Ada lelah yang tak bisa kalian ungkapkan. Bukan karena lelah memberi terlalu banyak, tapi karena tak pernah benar-benar dihargai. Entah ini kamu atau dia, kamu cocokkan sendiri ya. Ada yang menyadari bahwa bertahan demi seseorang yang tidak pernah memperjuangkan kembali hubungan ini hanyalah bentuk lain dari menyakiti diri sendiri. Dan kini ada yang tak lagi menggenggam hubungan ini sekuat dulu, entah ini kamu atau dia. Ada yang memilih untuk melepaskan, bukan karena menyerah ya, tapi karena akhirnya ada sebuah kesadaran yang timbul bahwa memperjuangkan seseorang yang tidak ingin dipertahankan adalah bentuk paling sunyi dari sebuah kesia-siaan belaka. Ada yang mulai bertanya dan mendengarkan suara hatinya sendiri, entah ini kamu atau dia. Ada yang berkata bahwa semua yang terjadi di hubungan ini bukan tentang salah atau benar, bukan tentang dia, bukan tentang kamu, atau bukan tentang orang lain, melainkan ini tentang semangat, keinginan, dan niat di dalam dirimu atau di dalam dirinya yang sudah mulai memudar karena sebuah kenyataan dan fakta yang sudah benar-benar terlihat. Sehingga berawal dari inilah semuanya terjadi, di mana kamu ataupun dia mulai untuk merencanakan dan mencoba untuk menata ulang arah hidup kalian masing-masing. Kalian mencoba untuk meredam luka kalian, dan kalian pun mencoba untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pada kehidupan kalian sendiri, bukan pada urusan cinta semata. Maka dari itulah, entah kamu atau dia, ada yang memilih untuk mengakhiri semua ini, bukan karena sudah tidak ada rasa, tapi kamu atau dia ini ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengobati perasaan diri sendiri yang sedang terluka. Ada yang hatinya masih penuh tanda tanya, penuh ragu, dan ada yang masih takut untuk benar-benar mencintai atau menyayangi lagi dengan sepenuh hati seperti waktu dulu. Entah ini kamu atau dia, kamu cocokkan sendiri ini energi siapa. Ada yang masih takut untuk memberikan semuanya. Ada yang masih takut untuk berkorban segala hal lagi kalau endingnya nanti hanya untuk disakiti kembali dan mengulang sesuatu hal yang tak pasti untuk kedua kalinya. Ada yang memilih untuk diam, ada yang memilih untuk mundur perlahan, dan ada yang memilih untuk langsung mengucapkan selamat tinggal, meski bagian dari dirinya masih ingin bertahan di dalam hubungan ini. Ada yang perasaannya rumit, antara masih mencintai, namun ada rasa ingin melindungi dirinya sendiri agar luka yang dulu tidak terulang kembali. Maka ada yang memilih jalan yang paling menyakitkan, namun
paling aman demi kebaikan bersama, yaitu melepaskan. Jadi kamu atau dia ini ada yang berusaha untuk melepaskan ya, entah ini kamu atau ini dia. Karena dengan melepaskan, itu semua akan menciptakan suatu rasa ikhlas. Karena mengikhlaskan adalah jalan yang paling indah, di mana tidak ada suatu tuntutan apapun. Saat penantian yang ditunggu tidak ada ujungnya, atau cinta yang kamu perjuangkan, cinta yang dia perjuangkan tidak ada ujungnya. Kalau ikhlas itu enak ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang berharap, tidak ada yang di sini itu nelangsa dan lain-lain. Kamu tidak membenci dia, dia pun juga tidak membenci kamu. Justru karena kamu atau dia masih peduli di hubungan ini, maka mengikhlaskan adalah jalan yang terbaik yang bisa kalian tempuh untuk saat ini. Karena memaksakan cinta yang belum pulih hanya akan menjadi bom waktu yang bisa melukai salah satu pihak, baik di saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Oke, jadi itu ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat berdasarkan inisial dan zodiak ya. Jadi dia ini inisial dan zodiaknya siapa saja. Dan bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu dapat notifikasi ya di handphone kamu masing-masing. Dan yang mau komen-komen, mau curhat, silakan kamu bisa ketik-ketik ya di kolom komentar. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau personal reading atau konsultasi pribadi, agar di sini pembacaannya bisa lebih akurat dan bisa lebih tertuju ya berdasarkan nama seseorang yang ingin kamu tuju, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi. Di sana ada langsung menuju ke WA-nya admin seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat dia ini siapa saja berdasarkan inisial dan zodiak ya. Kalau di inisial tidak ada, kamu bisa mencari di zodiak. Tetapi kalau di zodiak tidak ada, kamu bisa mencari di inisial. Tetapi kalau di inisial dan di zodiak tidak ada, bisa saja pembacaan ini bukan untuk kamu atau energi dia yang tidak ketarik. Seperti itu ya. Atau bisa saja namamu juga yang tertarik di sini juga bisa. Jadi kamu sesuaikan sendiri. Untuk inisial yang pertama di sini ada inisial M, H, M dan H ya, G, A, N, U, D, F, inisial P, Z, J, Y, C, O, K, dan inisial R. Dan untuk yang selanjutnya, zodiaknya dia ini siapa saja ya. Di sini ada zodiak Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Taurus, Cancer, Aries, Gemini, dan yang terakhir ada Libra. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kamu semua. Semoga bermanfaat. Namun perlu diingat sekali lagi ya, bahwa ini adalah pembacaan general reading. Bisa resonate dengan kamu atau tidak, bisa cocok dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Yang ingin konsultasi pribadi atau private reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi agar langsung terhubung ke adminnya. Dan yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Dan yang ingin komen-komen, yang suka videonya juga silahkan di like. Yang komen-komen silahkan ya, mau curhat-curhat ya bisa di kolom komentar. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa and see you teman-teman.